digitalpreneur, kemudian digital marketing spesialis gitu ya. Yang mungkin profesi-profesi itu 10 tahun yang lalu itu belum banyak gitu. Tapi sekarang dan nanti ke depannya itu akan sangat dibutuhkan gitu Mas Barli. Si Akbar suka bobok pakai bantal. Politeknik Akbara buka bisnis digital. Selamat datang Bu Vidya. Halo Mas Barli. Akhirnya nih ada kesempatan buat bincang-bincang bareng sama Mas Barli. Nah, ini saya paling menarik di antara bintang tamu saya yang sebelumnya. Mohon maaf ya karena apa ya? Wah, ini sumpah. Ini kalau di YouTube kemarin teman-teman nonton mungkin hanya bisa mendengar suara saya. Ini kayaknya YouTube-nya nanti trending nih. Masa sih Mas? Kenapa soalnya? Ada apa? Ini, Apa bedanya sama yang sebelumnya sebenarnya? Sampai Mas Barli bisa mengatakan demikian gitu. Biar netizen yang komen aja deh. Tapi ini menarik sih. Gitu ya. Cakep, cantik lagi. Oke, kembali ke laptop. Ya, Bu Vidya. Siap. Bu Vidya ini kan Kaprodi Bisnis Digital di Politeknik Akbara Surakarta. Iya. Wah, ini menarik nih Bu. Bahwasanya saya beberapa hari ini kan juga sering mengikuti pembelajaran dan ini menyadarkan saya bahwa ke depan itu IT kemudian media-media online itu menjadi kebutuhan. Apakah ini yang latar belakangi kenapa bisnis digital ini muncul Bu? Aduh, bener banget sih Mas Barli ini ya. Memang nih ya, gak perlunya tapi udah sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Jadi gini, ya. Kita connect berarti ya ini ya. ada chemistry jangan-jangan Mas. Gitu. Mudah-mudahan. Ingat suami gitu ya. Jadi juga gini, Mas benar sekali bahwa bisnis digital ini muncul dengan adanya tantangan-tantangan yang semuanya kita udah tahu ya, bahwa semuanya serba digital. Digital menjadi suatu keniscayaan, bahkan ya saat ini dibilang bahwa ekonomi bisa bergerak salah satunya juga karena e-commerce-nya di Indonesia tuh ternyata luar biasa sangat berkembang gitu ya. Dan di tahun 2045 nantinya di saat usia emasnya Indonesia ini punya misi yang sangat besar, visi dan misinya yang sangat besar untuk kemudian bisa menjadikan perekonomian di negara kita itu menjadi sangat maju. Nah, salah satunya dari mana sih? Ya ini kontribusi dari bisnis digital. Nah, kalau kita bisa rasakan sekarang nih, apalagi di era pandemi gitu ya. Terasa banget kan Mas Barli. Artinya kita harus mengikuti protokol, nggak harus pergi ke misalnya ke toko secara offline, ada online dan lain sebagainya. Ini kan semuanya itu menjadi bagian dari bisnis digital gitu ya. Dan kedepannya saya rasa bisnis digital di sini prodi yang sangat strategis dan prospektif juga. Artinya apalagi untuk pertimbangan kira-kira nanti kedepannya akan seperti apa ya, teknologi ini menjadikan sesuatu hal yang punya andil besar gitu. Belum lagi perkembangannya sangat dinamis dan kita semua tentunya dituntut untuk bisa mengikuti peradaban yang ada. Nah, ini kan tidak hanya bicara soal IT dan digital, tapi ada embel-embel bisnis. Ya, benar ini sekali. juga tentu bisa menjadi solusi alternatif dong bagi negara untuk menghasilkan entrepreneur muda juga ya, Mbak? Iya, benar. Jadi tentunya tadi ya karena bisnis kemudian kita di sini lebih mengenalkannya bahwa nantinya prodi bisnis digital di Politeknik Akbara Surakarta ini dia nantinya akan menghasilkan lulusan yaitu seorang digitalpreneur. Wow. Digitalpreneur, kemudian digital marketing spesialis gitu ya. Yang mungkin profesi-profesi itu 10 tahun yang lalu itu belum banyak gitu. Tapi sekarang dan nanti ke depannya itu akan sangat dibutuhkan gitu Mas Barli. Artinya tidak hanya ramah terkait dengan teknologi, artinya dia bisa menggunakan teknologi dengan bisnisnya. Tapi bagaimana dia bisa menciptakan suatu ide, konsep, keberlanjutan suatu bisnis itu yang memberikan nilai. Jadi nggak hanya yang nantinya itu hanya sekedar profit oriented saja, tapi bagaimana nanti lulusan kita itu bisa membuat suatu ide, kreativitasnya tinggi, bahkan menciptakan peluang kerja. Dan nilai-nilai manfaat. Nah, nanti kurikulumnya pun juga akan menarik Mas di profil. Karena kita sekolahnya bakal asyik. Tapi jangan dibocorin di sini semua nih. Biar nanti teman-teman juga biar kepo-kepo lah, nanti biar secara tidak langsung nanti juga browsing supaya lebih lengkap. Tapi ini menarik Bu Vidya. Kalau saya mencermati prodi bisnis digital ini sebagai paket komplit. Tadi kan tidak hanya bicara soal digitalisasi yang dimana ke depan IT sebagai sesuatu yang haruslah, ini nggak mungkin nggak. Kemudian terkait dengan bisnis ataupun perekonomian, bahwa sekarang Indonesia membutuhkan entrepreneur muda
yang memang bisa menghasilkan produk kreatif, membuka peluang kerja, tidak hanya mereka SDM yang memang bekerja untuk diri sendiri, tapi tidak banyak SDM yang bekerja tapi juga bisa mempekerjakan orang lain. Artinya juga bisa menjadi solusi alternatif yang real juga nih, Mbak. Iya, benar sekali. Jadi gini, tadinya di prodi bisnis digital, benar sekali bahwa yang disampaikan Mas Bari itu adalah paket komplitnya nih. Wow. Paket komplitnya kenapa? Karena nanti kita akan belajar tidak hanya masalah bisnis saja, ekonomi, bisnis, sains data, kemudian teknologi informasi, multimedia. Bisa kebayangkan Mas, dari hulu sampai hilirnya suatu bisnis itu semua dipelajari nih di D4 bisnis digitalnya Politeknik Akbara. Dan ini menurut saya juga kalau dibandingkan, mohon maaf nih ya, prodi kewirausahaan, kemudian program studi ekonomi, kemudian program studi yang IT, ini merupakan kolaborasi, merupakan paket lengkap yang saya bilang tadi. Kewirausahaan ada, kemudian belajar ekonomi ada, belajar IT ada, belajar pemasaran ada. Terus apalagi yang enggak coba? Nah, makanya harus pastikan buat bergabung ke kita, Mas Bari, iya enggak? Ini buat teman-teman nih, sahabat PMI dan Akbaris, atau mungkin masyarakat umum yang saat ini sedang menyaksikan podcast kita hari ini merupakan sebuah peluang yang luar biasa. Kalau saya pakai analisis SWOT, itu yang ada cuma opportunity. Opportunity. Kayak peluang dan peluang. Iya, nah gimana kita juga tadi ada peluang, gimana kita bisa semua tantangan-tantangan yang ada saat ini tentunya yang nantinya kontribusinya sangat besar, tidak hanya bagi diri kita, tapi itu lebih bagi negara. Karena tadi Mas Bari juga sampaikan mau bisnis digital ini kemudian nanti bisa membuat kita itu mempekerjakan orang lain buat usaha di mana manfaatnya itu sangat berasa gitu. Tidak hanya masalah profitnya, tapi bagaimana kemudian itu memberikan nilai manfaat. Ada nilai sosialnya juga tentunya di sana kita ajarkan. Ya pokoknya asik banget lah Mas nanti. Kebayangkan nanti kita akan belajar tentang big data. Wow. Kita belajar bagaimana manajemen keuangan yang baik buat perusahaan. Bagaimana kemudian nanti kedepannya mungkin tidak hanya menjadi digitalpreneur saja, tapi mungkin bisa menjadi startup yang profesi luar biasa kan. Berarti nanti yang bisa diinisiasi kan. The next Nadiem Makarim, the next Belva mungkin bisa lahir dari prodi ini loh. Iya. Wow, luar biasa. Menarik. Itu menjadi visi kita gitu ya. Wow. Nah, saat ini mungkin untuk S1 bisnis digital itu sudah lumayan banyak ya. Tapi kita menjadi pembeda nih. Kita satu-satunya loh yang D4, di mana nanti berarti kita menghasilkan lulusan di mana dia sudah siap untuk bekerja. Karena apa? Komponen dari yang dipelajari sendiri antara praktik dengan teorinya, praktiknya 70% nih Mas. Kebayangkan gimana expertnya kemungkinan nanti ke depannya kan seperti itu. Ini luar biasa teman-teman. Ini D4 yang pasti biasanya setahu saya lulusan diploma yang vokasi itu keterampilannya biasanya jauh lebih yahut. Iya. Kemudian dia sudah mulai istilahnya sudah nyicil lah kerja-kerja selama perkuliahan, tapi mungkin akan sedikit berbeda dengan mereka yang hanya kuliah banyak di teorinya. Baik, cukup dulu biar teman-teman penasaran. Silakan teman-teman bisa klik websitenya akbara.ac.id untuk informasi lebih lengkap. Kepoin Instagramnya Akbara juga bisa. Oh iya, dan Instagramnya Bisnis Digital Akbara. Nah, jangan lupa follow dan banyak informasi di sana. Biar semakin penasaran, maka podcast kita sengaja kita persingkat supaya sahabat PMI dan teman-teman yang melihat podcast ini penasaran dan ngepoin Instagram maupun website kita. Sedia suka bobo di bantal. Akbara ada bisnis digital. Selamat siang.